Ras, ngomong aja. Kalau kamu minta aku belain kamu, aku akan belain kamu sekarang. Kamu akan tetap jadi putri kampus. Dan semuanya akan balik seperti semula, Ras. Aku mau bisa sama-sama kamu lagi. Astaga, Vin. Kamu ngarepin aku kayak gimana? Aku gak bisa. Emang aku sebenarnya gak pantas minta apapun dari kamu, Vin. Aku pasrah, Vin. Aku tahu kalau aku udah nyakitin kamu. Sekarang semuanya terserah kamu, Vin. Oke, Ras. Aku paham. Vino pasti akan belain Laras. Laras tetap akan jadi putri kampus. Please. Saya serahkan semua keputusannya di tangan Bapak dan semua panitia putri kampus. Ada pertanyaan lain, Vino? Itu saja. Baiklah. Kami sudah memutuskan bahwa gelar putri kampus yang diberikan kepada Laras Ayuning Tias akan segera dicabut mulai sejak sore hari ini. Dan akan digantikan oleh Bianca Sophia Jessica Suryanegara. Yes. Astaga, Laras. Jadi si Laras bener-bener lengser. Terus diganti sama Bianca. Ini sih ngeselin banget. Kan kasihan. Vin, tunggu Vin. Vino. Jadi Laras dicabut gelar putri kampusnya. Kok lo gak belain dia sih, Vin? Lo kan harusnya bisa bilang dari Adi Jaya kalau lo gak permasalahin dia telat. Kenapa lo gak cegah Laras dikeluarin kayak gini? Udah ngomong ya? Vin, lo gak paham ya, Vin? Ini tuh artinya Laras bakal kehilangan semuanya. Dan gue yakin ini pasti ada sesuatu. Laras gak mungkin sengaja telat, Vin. Vin, kok lo diem aja sih, Vin? Lo tega apa ngeliat Laras diginiin? Dar, udah. Percuma lo neken Vino kayak gini kan? Udah. Tuh. Ini lo dengerin teman lo. Ini tuh semua gara-gara lo, tau gak sih, Vin? Cowok macam apa coba? Yang gak bisa stand up buat cewek yang dia sayangin. Apa lo bilang? Terus jadi ini semua salah gue. Lo mendingan diam deh, Dar. Karena lo gak tahu apa-apa soal ini. Jadi lo gak usah banyak ngomong. Gak tahu apa-apa. Jelas kan lo tuh sayang sama Laras. Lo tuh cuma takut. Takut ngelawan nyokap lo yang selalu pengen Laras terpuruk. Lo stand up dong sekali-kali. Udah ya. Udah. Cukup, Dar. Lo gak usah banyak ngomong tentang hal yang lo gak tahu kebenarannya kayak gimana. Dar, udah. Kita pergi aja yuk. Udah cukup. Lo gak tahu apa-apa, Dar. Ya, gue sayang. Gue cinta sama Laras. Dan kalau aja Laras bilang sendiri kalau dia butuh bantuan gue pasti bantu. Gue akan bela dia mati-matian. Tapi gue gak bisa ngapa-ngapain sekarang. Karena Laras sendiri yang udah mutusin untuk ngebuang gue dari hidupnya.
Ya Tuhan, ini semua kejadian lagi. Seperti kembali ke titik nol. Baru aja aku ngerasa semuanya akan membaik. Dapat beasiswa lagi, dapat tempat tinggal. Sesaat semuanya seperti udah ada di depan mata. Buat aku dan juga buat ayah. Tapi kayaknya emang aku harus terus berjuang. Tuhan mau aku gak puas begitu aja sama keadaan. Soal Vino, aku ngerti kenapa kamu diem aja, Vin. Aku gak salahin kamu. Aku tetap akan sayang sama kamu. Meski kita harus jauh. Ras, gue udah denger Ras beritanya. Kok bisa sih Ras? Lo yang sabar ya Ras. Iya, Dar. Gue sabar kok. Ini semua tuh gara-gara Vino, tau gak sih? Dia kan harusnya bisa belain lo, Ras. Harusnya dia bisa bilang dong kalau nggak masalah kalau lo telat. Ya lo tuh nggak dikeluarin dari putri kampus kayak gini. Enggak lah. Ini bukan salahnya Vino kok. Karena ini juga resiko gue. Resiko apaan sih, Ras? Gue nggak ngerti deh. Tolong dong, Ras, lo jelasin sama gue. Tadi juga si Vino bilang kalau gue tuh nggak ngerti apa-apa. Maksudnya apa sih, Ras? Apa yang sebenarnya gue nggak ngerti? Gue udah nyakitin hatinya Vino. Jadi wajar kalau Vino bertindak kayak gini. Sejak kemarin itu, gue udah putusin hubungan gue sama Vino. Lo bercanda kan, Ras? Perasaan terakhir kita makan siang itu, yang ada gue sama Leon, kalian berdua kelihatannya fine-fine aja. Ya, itu adalah kenangan bahagia gue yang terakhir sama Vino. Sebelum akhirnya gue harus ninggalin Vino. Ini juga jadi kenangan yang menyedihkan banget buat gue. Tapi kenapa sih, Ras? Kenapa lo harus kayak gini? Yang pasti, apapun keputusan yang udah gue ambil, gue yakin ini yang terbaik buat gue dan juga Vino. Dan sampai kapanpun, Vino akan tetap jadi orang paling spesial di hati gue. Ras? Nih, Ras. Gue bantuin lo beres-beres ya? Nggak usah, Dar, nggak apa-apa kok. Biar nanti gue beresin sendiri aja, tinggal dikit juga. Gak apa-apa kali, Ras. Lagian masih mending gue bantuin lo daripada gue bengong-bengong doang ngeliatin lo. Tapi beneran nggak usah, nggak apa-apa. Gue nggak mau ngerepotin lo. Udah gak apa-apa. Gue bantuin ya. Oh iya. Sorry banget nih, Ras. Tapi gue masih gak ngerti. Lo itu kan cinta banget sama Vino. Tapi
Kenapa sih lo masih biarin Vino salah paham kayak gini? Sebenarnya gue juga terpaksa sih Dara ngelakuin ini semua. Gue yakin cuma ini satu-satunya cara buat bikin Vino berhenti berharap tentang gue. Kalau gitu sih, Ras. Jangan gitu dong. Kalian berdua itu kan saling cinta. Dan kalian udah sampai sejauh ini. Ya, lo sama Leon juga saling cinta kan? Tapi apa? Ya, kalau Leon sih beda, Ras. Leon kan gak kayak Vino. Vino itu bisa pertahanin satu cewek. Tapi Leon tuh ceweknya banyak, ada di mana-mana. Ya, tapi bisa jadi apa yang Leon lakuin sekarang ini sama kayak apa yang gue lakuin ke Vino. Lo ngerti kan? Udah lah, Ras. Gue lagi malas ngebahas Leon. Ras, ini diary lo. Sorry tadi sekilas kebaca sama gue. Ya udah, nggak apa-apa kok. Kalau mau baca pun juga nggak apa-apa. Biar lo lebih kenal tentang gue. Serius, Ras, gak apa-apa? Serius? Tadinya kan gue mau ngasih diary ini ke Vino. Tapi karena keadaan jadi kayak gini, sekarang semuanya tinggal kenangan. Congrats ya sayang. Besok kamu akan benar-benar menjadi seorang queen. Thank you, Mi. Ya iyalah, namanya juga Queen Bee. Akhirnya Bianca bisa mengalahkan yang namanya Laras. Mami happy banget. Bianca juga, Mi. Bianca nggak sabar. Lihat muka malunya dia itu pas mahkotanya itu dipindahin ke kepala Bianca. Syukurin tuh si Kuman. Biar tahu rasa tuh si Kuman. Cheers dong, Mi. Ah, iya dong. Queen Bee. Queen Bee. Dia pikir dia hebat kali ya, Mi? Iya. Selamat ya, Queen Bee. Kok gak mau salaman sih? Emang kenapa? Tangannya bersih kok, steril. Habis cuci tangan. Wangi lagi. Nih. Bau nih. Sorry ya. Gue nggak mau kena ketularan virus gembel nih ya. But thank you ya udah ngucapin gue. Emang mantep banget nih restoran ya. Berkat gua gitu. Gua. Lu awas ntar nabrak gua. Wah, gua segede lemari begini nggak ngeliat lu. Hey. Iya. Kamu sini. Mana dah? Iya, madam. Tolong dong, kamu kasih tahu waiters kamu ini suruh jauh-jauh dari table saya. Dia ngerusak mood saya, tau nggak? Berantakan. Oh, madam diganggu sama kembalian mecin. Siap. Lu, Lola. Manusia yang bibirnya kayak bibir jurang. Hah? Lu ngapain ngomongin? Cabut lu ke dapur, sono. Cepat! Ribet banget. Berdiri samping kompor, sono. Awas ya, kalau Lola tajir, Lola bakal bahas dendam. Lu ngomong apaan? Enggak, lo salah denger kali. Makanya punya kuping tuh dicongkel. Songong banget lu. Gue cemplungin ke laut lu berenang sama betok.
Kasihan amat si Laras. Ini emak sama anak udah kayak anak buahnya iblis. Kok bisa ya ada manusia sejati ini? Duh, gue sumpahin keselak loh. Bi, kamu pelan-pelan dong minumnya sayang. Iya ya, Mi. Manjur banget dah doa gue. Baru juga doain, dia udah keselak. Tahu gitu gue sumpahin biar muka lu jerawatan, badan lu panuan, pala lu tandukan. Ngomong apa lo? Buat Lola itu maksudnya, Bu. Ya, ya kalau gitu saya pamit dulu ya, Bu ya. Saya beri kalau gitu. Ya Allah, entah apa lagi rencana buat kami ya Allah. Sekarang Lara sudah nggak jadi putri kampus lagi. Bagaimana dengan beasiswa dan tempat tinggalnya? Besok dia harus pergi dari asrama putri. Ayah, kan ayah sendiri yang bilang sama Laras kalau jabatan, gelar, itu semua cuma titipan dari Allah. Dan seandainya Laras harus kehilangan itu pun, Laras juga ikhlas kok ya. Kan ayah sendiri yang bilang sama Laras kalau cobaan itu bisa membuat kita menjadi lebih kuat. Makanya Laras sampai detik ini masih percaya bahwa Laras pasti bisa menghadapi ini semua ya. Laras, ayah benar-benar beruntung punya anak seperti kamu yang gak gentar menghadapi apapun. Iya dong ya. Kan Laras punya ayah sama Allah. Maafin ayah ya. Kalau seandainya ayah gak paksa kamu untuk jauhin Vino, kamu pasti sekarang udah ada yang bantu. Kamu luar biasa gak? Kamu udah korbanin perasaan kamu buat ayah. Udahlah ya. Jangan ngerasa bersalah kayak gitu. Ini bukan salah siapa-siapa kok. Lagian, itu emang udah kewajiban dari seorang anak buat berbakti sama orang tuanya. Jadi ayah tenang aja ya. Makasih ya, Nak. Makasih. Phil, Mama seneng banget. Akhirnya kita bisa back to our routine. Bisa makan malam bareng. Kita satu meja lagi bisa ngobrol-ngobrol. I'm so happy. Yes, Andi. Saya juga senang. Apalagi makanan di sini pasti enak. Vin, kuliah kamu gimana, Nak? Vin. Biasa aja. Lagi mau ujian. Vin. Tenang aja, bro. Gue akan bantu lo supaya bisa dapat nilai bagus. Oke. Kasihan Vino. Saya terpaksa harus melakukan ini. Tapi aku yakin Vino akan segera pulih dari patah hatinya. Dan itu tidak akan lama lagi. Susah banget sih pelajaran ini. Ya kali. Masa gak ada sedikit pun yang masuk ke otak gue? Apa karena gue lapar ya? Tapi kan gue udah makan tadi. Nggak, Vino. Lo gak boleh kebanyakan alasan. Lo harus fokus, lo harus konsen belajar. Fokus.
kali. Kok gue tiba-tiba ngeliat mukanya Laras? Wah, udah mulai gak bener nih. Udah mulai gak bener. Vino, lo jangan halu. Please, lo jangan halu. Mas Vino. Masuk. Mas Vino nggak belajar, Mas. Bukannya besok itu banyak pelajaran penting mata kuliahnya. Gue besok pagi aja Bim belajarnya. Gue lagi gak konsen malam ini. Ya siapa tahu aja besok pagi gue bisa lebih konsen. Bim. Iya, Mas. Ada apa, Mas? Gue tuh gak ngerti ya Bim. Kok Laras tega ya sama gue? Emang gue salah apa sih ke dia, Bim? Mas, kalau bisa saya kasih pendapat, Mas. Ngomong aja, Bim. Kalau menurut saya sih, Mas Vino, soal cinta itu, saya pikir apa yang dirasakan di hati, Mas. Jadi apa yang dikatakan seseorang, belum tentu itu isi hatinya. Jadi bisa jadi orang itu berkata bohong. Tapi apa yang ada di hatinya sebenarnya tidak, Mas. Jadi bisa jadi Mbak Laras sebenarnya masih sayang dengan Mas Vino. Jadi maksud lo, bisa aja kalau Laras sebenarnya masih sayang sama gue. Kalau dia sebenarnya masih punya perasaan sama gue. Tapi dia ngomong aja seolah-olah kalau dia tuh nggak pernah sayang atau cinta sama gue. Ya, bisa jadi sih, Mas. Tapi saya kurang paham soal itu, Mas. Yang lebih paham adalah Mbak Larasnya sendiri. Karena dia yang sangat tahu soal itu. Ya udah, Mas. Sebaiknya Mas Vino istirahat aja. Besok kan kuliah banyak, Mas. Gak usah terlalu dipikirkan, Mas. Saya yakin kok Mbak Laras gak kemana-mana. Saya permisi, Mas. Selamat malam. Malam. Makasih ya, Bim. Bener juga sih kata si Bimo. Bisa aja kan Laras bohong soal kata-katanya. Tapi kalau bener gimana? Apa ya yang buat Laras jadi kayak gini? Ayo. Pa, kenapa sih harus makan di sini? Kamu nggak makan di rumah aja? Nanti kalau di rumah, kamu biasanya kan males makan. Ya, soalnya emang lagi nggak selera makan. Ya hitung-hitung soalnya juga mau diet tau, Pak. Soalnya kan harus jaga badan. Alah, nggak usah diet. Kamu sudah kurus begini. Ya udah, hitung-hitung kamu nemenin Bapak makan. Pak Robert? Hai, Tari, ketemu lagi kita. Iya, Pak. Gimana kalau kita gabung aja? Jadi kita bisa ngobrol-ngobrol. Sonya juga pasti senang banget kan ngobrol sama Bianca? Iya, Tante. Kebetulan banget ya, Tante, kita ketemu di sini. Kelihatannya lagi ngerayain sesuatu nih. Iya Pak Robert, kok tahu aja sih? Jadi gini, Bianca baru aja dinobatkan untuk menjadi Putri Kampus 2018. Oh, ya. Selamat ya Bianca. Thank you, Om. Oh ya, by the way, congrats ya. Usaha lo nggak sia-sia deh untuk gantiin Putri Kampus yang sebelumnya.
Kok bisa begitu? Iya, Pak. Sebenarnya, Bianca ini cuma runner up. Terus dia diangkat deh, jadi putri kampus. Ngegantiin putri kampus yang sebelumnya. Ih, ngapain sih siswanya pakai ceritain detailnya? Iya Om, karena kerjanya putri kampus yang kemarin itu nggak benar, jadi Bianca digantiin deh. Berarti bener kan kata gue? Usaha lo gak sia-sia. Iya dong, nggak sia-sia. Karena memang udah sepantasnya Bianca menang. Ya kan, Bi? Iya dong, Mi. Iya, Tante. Setuju banget. Oh iya, Mi. Om, Bianca ke toilet dulu ya. Oh iya, Soy. Tadi lo ngechat gue, katanya lo baru beli belt. Yang mana itu yang lo pakai ya? Gue mau cobain dong. Yuk, temenin gue yuk ke toilet yuk. Makasih ya, Om. Ya, ya. Ya. Ayo, silakan duduk, Pak. Sini. Kenapa sih lo? Takut? Takut kalau gue bocorin, ternyata lo ngambil posisi putri kampus dengan cara yang licik. Mau lo apa sih? Lo mau nyalain gue soal Reza? Bukannya lo sendiri yang ngaku ke bokap lo, hah? Kalau lo nggak mancing, ini semua nggak akan terjadi. Ya salah lo lah. Yang ngaku siapa? Hah, gue bilangin ya sama lo. Lo nggak berhak sama sekali ikut urusan gue sama Reza. Oh. Lo juga nggak ada hak ikut campur dalam urusan gue. Lagian emang enak ya? Hidup dalam kebohongan. Apa lo bilang? Hidup dalam kebohongan. Lo pikir lo sendiri nggak hidup dalam kebohongan? Gue nyaman sama hidup gue. Kenapa? Lo nggak suka? Kalau lo nggak suka, lo nggak usah ikut campur urusan gue. Belum selesai ngomong. Lo berani ya jambak gue, apa? Ada yang berantem tuh kayaknya di toilet. Siapa ya? Lo pikir gue takut sama lo, kan? Ih, lepasin gak? Lepasin, lo duluan yang jambak gue. Apaan sih? Suka. Kenapa lagi? Ya, lo pikir gue takut sama lo? Lo pikir gue juga takut sama lo? Bukannya itu Mbak Bos Bianca ya? Terus satunya itu temennya kan? Kok mereka berantem sih? Bukannya mereka akrab? Wah, seru nih kayaknya. Gue dukung yang mana ya? Ingat ya, Bi. Sekarang kita musuhan, oke ya? Mulai sekarang, gue nganggep lo musuh udah dari dulu. Lihat aja, suatu saat nanti, lo bakal nyesel udah cari masalah sama gue. Wow, I'm so scared. Dan satu lagi, gue megang rahasia lo. Dan kapanpun itu bocor, lo bakal habis. Sebenarnya Mbak Bianca ini punya rahasia apa sih? Kok tadi mukanya kayak takut gitu ya? Kayaknya seru kali ya kalau gue tahu rahasianya. Gue cari tahu ah. Revan, kamu beneran nggak apa-apa nyetir sekarang? Kamu kan baru juga dari rumah sakit. Nggak apa-apa kok, Ras. Lagi pula, kasihan kamunya kan.
jauh-jauh jenguk aku ke rumah sakit. Akunya udah keluar. Ya udah. Aku bawa mobil, terus kalau misalnya bukan aku, siapa lagi yang bawa mobil? Ya, kamu kan bisa nyuruh orang lain gitu. Ya nggak harus kamunya yang nyetir. Enggak apa-apa kok, Ras. Lagi pula kan, aku lagi bawa kamu. Ya pastilah aku hati-hati. Revan, awas. Astagfirullahaladzim. Laras, maaf ya, maaf. Aku nggak fokus. Yaudah, mendingan sekarang kamu konsen dulu deh nyetir. Bahaya soalnya. Iya. Mungkin karena aku belum bisa move on dari kamu. Jadinya aku terlalu fokus sama kamu, Ras. Tapi kamu tenang aja. Aku akan ikutin kata-kata kamu. Aku akan jadi apa yang kamu mau. Walaupun itu cuma sebatas sahabat. Tapi yang penting, aku akan selalu ada di samping kamu. Kita mau kemana, Van? Kayaknya ini bukan jalan mau ke arah kampus deh. Oh iya, aku ada kerjaan sebentar. Kamu nggak apa-apa kan kalau ikut aku dulu sebentar aja? Aku nggak apa-apa sih, tapi sekalian aku mau kasih kejutan buat kamu. Kejutan? Iya udah, nanti kamu akan tahu sendiri kok. Vin, duduk yuk. Kita semua nih lagi ngobrolin masalah pemotretan iklan sama syuting video. Ya, produk kita. Enggak, mah. Vino nggak minat. Vino, Mama kan pengen kamu jadi model iklannya, Nak. Apa? Vino yang jadi model? Mah, Mama kan bisa hire model internasional manapun yang Mama mau. Kenapa harus pakai Vino? Ya, kok Vinonya nggak mau sih? Padahal kan ini kesempatan emas banget buat gue bisa deket-deket sama Vino. Iya, I know. Even though Mama bisa bayar model sekelas internasional sekalipun. But I still want you to be my model, Vino. Itu kan produk kita juga. Sorry, Mah. Tapi enggak. Vino sama sekali nggak minat. Lagi pula Vino kan juga bukan model. Ya, meskipun emang Vino ini lebih keren daripada model-model internasional sih. Tapi enggak, Mah. Vino nggak mau. Nah, itu tahu. Ya udah, Anti. Kalau Vino gak mau, biar San aja yang gantiin. Aku bisa kok. Dilihat. Aja drink. Minuman kekinian yang rasanya segar. Tuan Shan, ngomongnya kok belepotan, kayak anak kecil lagi makan. Nih, yang bener seperti ini. Aja drink, minuman kekinian, segar rasanya, ngangenin banget. Persis seperti Annabella. Nih ya, kalau Miss Annabella seumuran kalian, pasti Miss Annabella udah jadi bintang iklan terkenal. Nih kita Willy, Natasha Wilona, lewat semuanya. Annabella. Udah. Maaf, Bu. Vino, tunggu dulu. Kamu mau kemana? Produk ini tuh sangat penting dan masih baru. Mama pengen kamu tuh jadi ikonnya. Please, Vino. Dan jangan anggap ini beban. Let's do it for fun. Please. Lakuin ini untuk Mama, Nak. Bimo. Bimo! Iya, Bu. Tolong kamu siapin semua untuk Vino. Baik, Bu Rani.
Yeay, akhirnya hari yang gue tunggu-tunggu ini tiba juga. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Pak. Gimana persiapannya? Aman? Udah 90% persiapannya. Yang AJ Drink di sana dan AJ Parfum sebelah sini. Oke. Pokoknya jangan sampai ada kesalahan. Yang detail, oke? Siap, Bos. Masih aja panggil bos. Panggil nama aja. Oke, Pak. Oke. Yaudah. Revan, kita ngapain kesini? Oh ini, kita lagi mau adain pemotretan buat iklan. Oh, terus? Ya enggak lah. Malah aku ngajak kamu ke sini untuk bantuin aku. Bantuin loh, maksudnya? Aku minta tolong sama kamu untuk pilihin baju-baju dari desainer untuk wardrobe iklan ini. Pilih menurut kamu yang paling cocok untuk iklan ini. Kenapa harus gue? Ya, ini kerjaan buat kamu. Kerja? Serius, gue kerja sama lo? Digaji gitu? Aku gaji pakai nasi kotak. Apaan sih, Revan? Enggak, bercanda. Kamu langsung kerja. Siap, laksanakan. Pokoknya lo tenang aja. Mendingan sekarang lo kasih aja ke gue tema pemotretannya kayak gimana, terus wardrobe-nya harus kayak gimana, konsepnya harus kayak gimana, oke? Ntar langsung gue pikirin. Oke. Nanti aku kasih skripnya sama kamu ya. Oke. Alhamdulillah. Laras kelihatannya antusias banget. Oke, jadi ceweknya kan harus terkesan kayak malu-malu. Berarti ceweknya bajunya harus lebih girly nih. Nah, terus kalau cowoknya mau dibuat kelihatan kayak lebih sayang banget sama ceweknya, berarti harus pakai baju yang lebih maskulin. Jadi kelihatan kayak lebih keren dan kayak care gitu sama pasangannya. Oke, dan karena lokasinya di taman, berarti nggak boleh terlalu resmi. Yang kayak natural dan casual gitu kali ya. Jadi kayak membaur gitu sama taman-taman di belakangnya. Oke. Mana ya? Ini keren nih. Seandainya aja yang pakai ini Vino, pasti keren banget. Oke, Vin. Hitungan ketiga ya. Udah belum nih? Udah boleh aku lepas? Sebentar, 1, 2. Bentar. Udah, Vin? 1, Ayo. 2, 3. Wih. Kita berdoa ya, Vin. Semoga aja permohonan kita dikabulin. Pasti Laras. Aku yakin kok. Pasti semua harapan kita akan dikabulin sama lampion-lampion gak jelas ya. Jelas gimana sih? Lampion! Lo denger ya? Pokoknya lo harus kabulin harapan gue sama Laras. Awas aja lo kalau enggak. Ih, Vino, apa-apaan sih? Masa lampionnya diancem-ancem kayak gitu? Iyalah, gak apa-apa dong. Biar lampionnya tuh dengar, terus dia ngabulin harapan kita berdua. Lampion! Maafin Vino ya. Udah, pokoknya kabulin aja yang baik-baik. Enak aja. Enggak! Lampion, lo denger ya? Sampai lo gak ngabulin. Udah. Ras. Apaan sih, Ras? Lo kan lagi kerja. Konsen dong. Aduh. Malah tiba-tiba ngebayangin Vino sih. Oke. Dan buat ceweknya, berarti harus yang girly ya. Ini kayak terlalu ngejreng deh. Coba kasih beberapa option aja deh.
Nanti boleh ambil gambarnya itu dari sini, ya. Biar kelihatan produknya juga, terus sama orangnya. Oke? Dan jangan lupa nih. Revan. Ya, Ras? Oke, Revan, ini gue udah pilihin baju-baju buat cewek dan juga cowoknya. Jadi ini gue pilih ada 4 pilihan buat ceweknya. Cuma gue udah pilih sih tadi ada 2 yang buat iklan minuman dan juga iklan parfum. Nah, kalau yang cowok-cowoknya ini. Gimana? Cocok gak? Bagus, bagus. Gue suka. Ih, masa bagus-bagus aja sih ya? Yang mana nih yang lo pilih gitu kayak yang keren, yang menurut lo juga bagus? Ya gue percaya aja. Pokoknya pilihan lo tepat banget deh. Cocok. Udah, itu doang. Terus lo mau gimana? Kita mau berdebat dulu gitu. Sampai besok pagi. Si Kuman kok bisa ada di sini? So sweet banget sih kalian berdua. By the way, kok ada Laras ya di sini? Oh, apa jangan-jangan Laras itu nguntitin kita ya, Vin? Bianca, sopan sedikit bisa gak sih kalau ngomong? Laras ini asisten saya. Loh, emangnya lo siapa bisa nyuruh-nyuruh gue? Gue owner advertising ini. Gue ditunjuk untuk ngedirect iklan ini. Kok bisa lo sih ownernya? Kenapa gue harus ketemu Vino sih di sini? Ras, kalau takdir terus mempertemukan kita, kenapa justru kamu yang menjauh dari takdir ini? Aduh, ini mana sih tim makeupnya? Kok kita didiemin? Nggak profesional banget. Udah ya, Vin. Maafin aku ya, Vin. Aku udah nyakitin hati kamu. Tapi kamu harus tahu, aku gak menginginkan ini semua terjadi. Leon, duduk. Ada apa sih, Pak? Padahal Leon mau cari angin loh sebelum ke kuliah. Kamu jangan banyak bicara. Papa punya kejutan bagus buat kamu. Kejutan? Kejutan apa? Kok belum datang ya mereka ya? Mereka? Emang siapa yang mau datang? Oh, pasti calon mama Leon ya? Kalau gitu mah terserah Papa, yang penting Papa senang. Oke? Papa kenapa sih? Siapa sih mau datang? Kenapa Papa santusias ini? Biar Pak Leon tunggu. Tapi Leon tunggunya di ruang makan ya, lagi lapar banget. Oke. Kita ngapain sih ke rumah Leon? Pakai bawa-bawa bingkisan segala lagi. Sayang, ada hal yang harus diluruskan sama Om Raymond. Ya, mudah-mudahan aja kali ini masalah papamu sama Om Raymond itu benar-benar bisa clear. Iya, kenapa mesti pagi-pagi begini? Mana bawa begituan lagi? Kan sebenarnya bisa lewat telepon kan? Ih Papa, ya nggak sopan dong Pak. Kita kan kesana itu sekalian kita mau silaturahmi Pak. Supaya nggak ada lagi kesalahpahaman yang terjadi di antara keluarga kita sama keluarganya Raymond yang sudah terjadi selama ini, ya kan? Aduh, giliran mereka mau bicara baik-baik kayak gini,
gue sama Leon malah lagi berantem. Leon, ada tamu. Hai Leon. Tante. Om. Silakan. Pas kita lagi sarapan. Kok jadi repot-repot, Re? Nggak boleh nolak. Ayo. Oke. Makasih ya. Dara. Mah, Mama duduk di situ aja ya. Ada yang duduk di sini. Kenapa? Gak apa-apa, Mah. Yuk. Maaf ya, Re. Jadi sebetulnya kedatangan kami ke sini, kami ingin meminta maaf untuk semua kesalahpahaman yang selama ini terjadi di antara kita. Jadi setelah kami membaca surat yang kemarin kamu berikan, ternyata di dalamnya itu dijelaskan bahwa uang yang ayahnya Mas Tora berikan itu sebenarnya tidak lebih sebagai uang balas budi saja. Bener juga kata Papa. Kenapa nggak lewat telepon aja sih? Ngapain juga mesti kesini? Aduh, pagi-pagi udah lihat muka yang jutek. Oke, fine. Dia yang mulai, gua bakal ladenin. Gua nggak akan sedikit ngomong duluan sama dia. Jadi gimana, Pak? Berarti hubungan Dara dan Leon sudah bisa akrab lagi kan, Pak? Terserah Leon dan Dara. Silakan, Tora, ayo. Silakan. Dara, kok Leon nggak kamu ambilkan makanan? Ya, kan Leon udah gede, Mah. Masa iya sih dia nggak bisa ngambil makanan sendiri? Makasih ya, Bi. Makasih. Ini Mbak bajunya. Ini baju buat gue. Apaan sih, siapa yang milih? Coba kampungan banget kayak gitu. Gak ada yang lain apa? Tuh gitu gue bawa baju sendiri dari rumah. Bilang dong kalau cuma ada yang kayak gini. Biar nggak, itu gue yang milih kok. Oh, lo. Pantas aja bajunya kampungan. Orang yang milihnya juga kampungan. Tapi masalahnya baju itu udah diokein loh. Udah diokein. Aduh, gila, gue gak ngerti lagi ya. Berarti semua orang di sini style kampungan. Baju kayak gini bisa dipilih. Apa banget coba. Ya udah, terus lo maunya apa? Ya udah, gue gak mau pakai baju ini. Lo cariin baju yang lain. Kalau ini gimana? Aduh, biasa banget, lo lihat dong. Emang bener-bener ya lo tuh kampungan banget yang lain. Udah, misi, gue pilih sendiri aja. Ribet lo. Nyebelin ya dia, baru jadi model aja belagu. Udah lo tenang aja, gue udah biasa kok ngadepin dia. Emang kita tuh mesti ekstra sabar. Nah ini bagus nih, kenapa nggak ini aja sih dari tadi? Harus bikin gue marah-marah dulu. Gue mau pakai yang ini aja. Lo yakin, Bi? Tapi baju ini nggak matching lo nanti sama bajunya Vino. Lo tahu apa sih soal fashion, hah? Ya udah kalau lo mau pakai itu. Ya
udah, orang gak mau pakai yang ini. Ribet banget loh. Hai Vin. Vin, gimana? Bagus kan bajunya? Baju apaan nih? Jelek banget. Udah buruan lo ganti. Jangan bikin gue malu. Apaan nih kayak lumut. Ya udah lo pilihin deh buat gue. Lo tuh gimana sih? Katanya paling jago soal fashion. Begini aja nggak tahu. Yang itu aja bagus. Warnanya cocok sama baju gue. Dan cocok buat set kita yang di taman. Kalau lo pakai yang tadi, ada lo menyatu sama rumput. Sial. Bisa besar kepala sih Laras. Tapi mau gimana lagi? Ya udah buruan ganti. Gue tunggu. Seneng lo sekarang. Ingat ya, gue mau pakai baju itu karena dipilihin sama Vino. Bukan karena selera lo. Iya, ngerti. Udah sini bajunya.